Banyak tentara Rusia pertama yang melintasi perbatasan ke Ukraina pada 2022 yakin mereka adalah pahlawan yang dikirim untuk membebaskan rakyat dari rezim yang menindas dan penuh kekerasan. Mereka mengira operasi militer khusus mereka akan selesai dalam hitungan minggu, bahwa mereka akan disambut dengan sorak-sorai dan bunga, dan bahwa mereka akan segera kembali ke rumah bersama keluarga mereka. Mereka langsung sadar kesalahan mereka. Kini setelah bertahun-tahun dan lebih dari 1 juta rekan tewas atau terluka, tentara garis depan Rusia akhirnya menyadari kenyataan mengerikan perang ini. Dan sekarang bukan hanya tentara Ukraina, drone, dan rudal yang harus mereka khawatirkan, karena musuh baru sedang muncul, musuh dari dalam barisan Rusia sendiri. Didorong ke ambang kegilaan oleh sia-sianya perang ini dan kondisi mengerikan yang harus mereka jalani, para tentara Rusia benar-benar mulai saling menyerang satu sama lain. Salah satu yang selamat mengonfirmasi hal ini dengan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Daniel. Dia berusia 24 tahun dan baru-baru ini dia melakukan wawancara yang benar-benar mengejutkan dengan surat kabar independen Rusia Novaya Gazeta. Dalam wawancara itu, Daniel menceritakan kisah lengkap dan mengerikan tentang 2 bulan di unit serangan infanteri Rusia. Dia menceritakan bagaimana dia dan rekan tentaranya diperlakukan seperti umpan meriam oleh komandan, nyaris tak diberi persediaan yang cukup untuk bertahan hidup beberapa hari di garis depan. Hingga akhirnya sekelompok kecil dari mereka kehilangan akal dan saling membantai. Ini adalah kisahnya. Daniel lahir dan dibesarkan di wilayah pegunungan Transbaikal di Siberia Timur. Masa kecilnya sulit. Ayah Daniel meninggalkan rumah keluarga mereka saat ia berusia 12 tahun. Lalu ia mulai memakai narkoba yang menyebabkan beberapa kali ditangkap dan dihukum percobaan. Meski begitu, ia lulus dari sekolah setempat, lalu masuk sekolah teknik perkereta-apian, dan setelah lulus bekerja di sektor transportasi. Pada 2022, saat perang dimulai, ia tak tertarik masuk militer. Ia bekerja tetap di proyek jalur kereta api baru dan berpenghasilan sekitar 80.000 rubel atau $1.100 per bulan. Meskipun terlihat kecil bagi Barat, ini adalah gaji layak di pedesaan Rusia. Namun situasi makin memburuk di tahun-tahun selanjutnya. Daniel mengklaim bahwa ia dijebak dan akan ditangkap karena menjual narkoba yang ia bantah. Dia melarikan diri ke ujung lain Rusia dan tiba di Sankt Petersburg, hampir 3.000 mil dari bekas tempat kerjanya di Irkutsk. Lewat teman-temannya, dia disarankan mendaftar tentara Rusia. Karena minim pilihan saat itu, dia pergi ke Belgorod dan menandatangani kontrak, menyerahkan hidupnya ke mesin perang Kremlin. Pelayanannya dimulai pada Agustus 2025 dan awalnya dia ditempatkan di Resimen Artileri Swagrak ke-60. Artinya dia salah satu yang beruntung. Mendaftar tentara Rusia sekarang seperti main roulette Rusia. Jika kamu beruntung, kamu akan ditempatkan di tim drone atau unit artileri yang setidaknya memberimu peluang bertahan hidup karena kamu bisa bertugas dengan jarak yang cukup aman dari garis depan. Jika kurang beruntung, kamu bisa masuk skuad penyerang garis depan dengan waktu bertahan hidup sekitar 1 atau 2 minggu. Ditempatkan bersama kru artileri, Daniel tanpa pelatihan dasar dan diperlakukan seperti magang selama 6 minggu pertama. Dia hidup, makan, dan tidur bersama rekan-rekan kru lainnya yang kemudian menjadi teman-temannya. Hidupnya cukup nyaman untuk sementara. Tugas utamanya memantau dan membersihkan selongsong peluru di wilayah Belgorod, Rusia, bukan Ukraina, sehingga cukup aman dari serangan drone atau rudal. Dia memberitahu pewawancara bahwa dia dan rekan artilerinya memasak makanan lezat sendiri atau patungan memesan makanan lewat sopir taksi setempat. Namun pada akhirnya, keadaan kembali memburuk. Daniel bertengkar dengan atasannya yang ia tuduh mengancam dan memaki dan menghinanya. Dia menghubungi atasan lewat telegram dan meminta dipindahkan ke kru lain. Dia tak sadar saat itu bahwa itu hampir menjadi kesalahan fatal. Daniel mengira dia akan dipindahkan ke unit artileri lain. Sebaliknya, dia dipindah ke resimen infanteri dan langsung dikirim ke garis depan. Itu menakutkan ketika akhirnya bergabung dengan resimen infanteri ke-82. Semua orang membicarakannya sebagai tempat di mana orang-orang dikirim, konon sebagai hukuman. Jika kamu tidak mengikuti perintah, jika kamu tidak patuh, mereka akan berkata, hati-hati, kamu akan dikirim ke resimen ke-82 di Vovchansk. Dan di sanalah dia akhirnya berada. Sebagai informasi, Vovchansk terletak tepat di seberang perbatasan dari Rusia di wilayah Kharkiv, Ukraina. Ini bukan wilayah yang sering muncul dalam laporan berita militer atau berita utama. Tetapi ini adalah wilayah di mana pasukan Rusia hadir dan berhasil merebut sebagian kecil wilayah. Dengan beberapa unit Ukraina juga berada di sana, melakukan apa yang mereka bisa untuk mencegah kemajuan lebih lanjut.
Daniel akan menghabiskan tepat 2 bulan dari 17 Februari hingga 17 April di wilayah ini. 2 bulan itu adalah masa paling dramatis dalam hidupnya yang dia ceritakan saat wawancara dengan Novaya Gazeta. Dia mulai menjelaskan bagaimana dia dibawa ke lokasi penempatan bersama beberapa tentara lain yang juga dipindahkan. Beberapa dikirim ke garis depan karena perselisihan atau perilaku buruk. Dia menjelaskan bagaimana seorang tentara telah menghina seorang perwira misalnya, sementara yang lain telah menusuk kaki rekan tentaranya saat perkelahian. Dia mencatat salah satu anggota kelompok bukan orang Rusia, kemungkinan Uzbek, dan dijanjikan paspor Rusia jika bertugas setahun. Ini adalah trik umum yang digunakan oleh perekrut Rusia untuk menekan minoritas etnis, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Asia Tengah, agar bergabung dengan tentara. Pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka akan tewas di garis depan dan tidak pernah memiliki harapan untuk mendapatkan paspor yang dijanjikan kepada mereka. Mereka dibawa ke kelas dan diberi formulir untuk diisi. Mereka tinggal di sana sekitar 1,5 minggu, diawasi ketat agar tidak melarikan diri. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia dan beberapa tentara langsung diperintahkan pindah. Tak ada yang memberitahu soal serangan itu. Semua barangku yang datang bersama unit artileri, seperti pakaian dan kantong tidur, tertinggal di sana. Mungkin sudah dibongkar. Dia mendapat ransel berisi perlengkapan dasar, dipasangkan dengan tentara lain bernama Kakek, lalu diangkut naik sepeda motor roda 4 ke titik penurunan garis depan pertamanya, tetap dijaga selama proses itu. Tidak ada persiapan atau pengarahan misi. Dia tidak tahu tujuan atau tugasnya, hanya bisa membayangkan bahaya yang mungkin dihadapi. Tapi dia segera menyadari bahwa pada dasarnya tidak ada pilihan lain selain mematuhi. Dia menceritakan bahwa ia dan rekan-rekannya diperintahkan menyeberangi sungai menuju beberapa bangunan di seberang. Saat menyeberang, dia melihat kekejaman penjaga dan komandan Rusia. Kami sedang menyeberangkan seorang pria yang terluka, dan saya ingat penjaga itu berteriak kepadanya, "Jika kamu tidak bisa menyeberang, aku akan mendorongmu dan kamu akan tenggelam." Dia juga menceritakan seorang tentara diancam ditembak di lutut karena menolak berjalan lebih jauh. Pewawancara bertanya mengapa dia tidak mencoba berbalik, menembak penjaga, atau melarikan diri, padahal dia tahu sedang digiring menuju kematian. Dia mengatakan baginya itu bukan pilihan, karena terlalu sibuk mengkhawatirkan drone musuh dan berusaha selamat untuk nekat kabur. Setelah menyeberangi sungai, para penjaga pergi membiarkan Daniel dan Kakek menyelesaikan misi sendiri. Saat itulah kekacauan pun terjadi. Catatan, masih banyak konten serupa. Jika The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Saat mendekati target, Daniel dan Kakek mendengar dengungan drone Ukraina di atas mereka. Mereka berlindung di bawah selimut anti-drone, berharap drone lewat. Seperti kata Daniel, kami berjalan malam di bawah selimut itu, lalu mendengar sesuatu di atas kepala, sebuah Mavic atau mungkin Baba Yaga. Saya melaporkan lewat radio mengira melihat Baba Yaga, dan mereka bilang, tetap di tempat. Kami duduk di bawah pohon, praktis bersebelahan, dan sesuatu menghantam Kakek, mencabik sesuatu, entah kaki atau lengan, saya tidak tahu. Itu meledak keras, kaki saya terkena serpian kecil. Setelah kejadian itu, Daniel melarikan diri karena takut meninggalkan Kakek. Dari sana, dia berpindah dari satu lubang perlindungan ke lubang perlindungan lainnya, seringkali melewati tentara Rusia lain di sepanjang jalan, baik sendirian maupun dalam kelompok kecil. Beberapa telah kehilangan rekan atau kehabisan persediaan, sehingga mereka bekerja sama dan menggabungkan sumber daya. Daniel menjelaskan pasokan ulang di garis depan, mencatat mereka hanya dikirim beberapa botol air dan beberapa magazine amunisi yang cepat habis. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa memintanya melalui radio, tetapi mereka tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mungkin harus menunggu cukup lama untuk menerima apapun. Rusia mengirim barang itu dengan drone FPV yang dimodifikasi. Drone itu tidak membawa hulu ledak, melainkan air minum kemasan dan bubur, dikirim ke garis depan dan dijatuhkan sehingga pasokan sering berhamburan. Kalau tentara garis depan Rusia diperlakukan seperti ini, wajar banyak yang tewas dalam beberapa hari saja. Bukan hanya mereka hampir tidak diberi pelatihan, perlengkapan yang minim, dan hampir tidak ada instruksi tentang apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana cara mempertahankan diri, tetapi mereka juga dipaksa bergantung pada salah satu sistem pasokan ulang yang paling tidak dapat diandalkan dan tidak efisien dalam sejarah militer modern. Tak lama kemudian, Daniel dan kelompoknya mendapat koordinat rumah yang harus dimasuki dan ditempati. Mereka tetap tidak tahu kenapa rumah itu penting atau apa yang menanti di dalam, hanya pergi dan berharap yang terbaik. Itu sangat menakutkan. Kamu tidak tahu kemana dan kenapa pergi. Kelompok itu masuk dan mendapati bangunan kosong. Tidak tahu harus tinggal berapa lama, hingga perintah berikutnya, mereka mencari persediaan dan mencoba membuat tempat itu lebih nyaman.
Di tahap ini, Daniel ada di kelompok 6 tentara bersama Senya, Kit, Smel, Syah, dan Emilia. Ia mengatakan, meski sebagian anggota kelompok tenang, beberapa lainnya berego besar. Syah membanggakan dirinya pernah bergabung dengan tentara bayaran Wagner dan tidak takut siapapun karena pengalamannya. Senya mengaku telah membunuh lebih dari 150 orang. Segera di bawah tekanan besar, ego-ego ini akan bertabrakan. Disinilah cerita ini menjadi sangat suram. Daniel 24 menjelaskan kelompoknya menemukan sebotol besar anggur buatan sendiri, lalu beberapa orang mabuk, memutar musik, dan berteriak hingga membahayakan nyawa mereka. Emilia dikabarkan merasa frustrasi karena hal ini dan meminta yang lain untuk lebih tenang. Syah marah menurut Daniel. Ia berteriak tidak takut apapun, lalu menembakkan senapan mesin ke dinding lewat jendela. Karena takut, Daniel pergi dari gedung bersama Kit dan Smel ke tempat lain, meninggalkan 3 orang. Namun mereka masih mendengar suara tembakan dari rumah pertama. Tak lama kemudian, Senya dan Syah mengikuti yang lain, di mana terjadi pertengkaran lagi dan berakhir dengan cara yang paling mengejutkan ketika Senya membunuh Syah. Dia kemudian menjelaskan bahwa Syah diduga telah membunuh Emilia di rumah pertama, jadi Senya memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuhnya. Tiba-tiba saja, kelompok yang awalnya berjumlah 6 orang, kini tinggal 4 orang saja. Bukan karena mereka bertemu tentara Ukraina atau masuk area yang dipasangi jebakan. Mereka cukup aman bersama dan tampak punya cukup persediaan untuk bertahan hidup sambil merencanakan langkah selanjutnya. Namun ketidakmampuan mereka hidup berdampingan memaksa mereka mengambil tindakan paling dramatis. Kekerasan pun berlanjut. Daniel menjelaskan tentara yang tersisa tinggal sekitar 2 minggu di gedung tetangga hingga suatu malam Senya dan Kit kembali minum-minum. Daniel tidak tahu pasti apa yang terjadi malam itu karena tertidur, tapi saat terbangun dia mendengar tembakan dan melihat Senya menembak kaki Kit. Untungnya bagi Kit itu tidak fatal. Setelah tenang, Senya membalut luka rekannya, lalu kelompok kembali ke rutinitas, mencari makanan, berlari di gelap, dan menjelajahi ruang bawah tanah mencari persediaan. Lalu Senya kehilangan akal sehatnya lagi. Daniel menjelaskan bahwa Senya mulai mengeluhkan Kip yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, menolak untuk mengumpulkan salju untuk tim agar bisa dilelehkan menjadi air, dan juga tidak membantu memasak makanan. Keluhan-keluhan itu mungkin memang masuk akal, tapi itu tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Jelas, Senya berpikir berbeda. Suatu malam, saat mabuk karena anggur yang ditemukan tim, dia menembak dan membunuh Kip yang menurut Daniel sedang memohon agar tidak dibunuh. Senya bahkan mencoba memaksa Smel melakukan eksekusi, menegaskan dirinya sebagai yang paling berkuasa di kelompok itu. Itulah yang dia pikirkan. Setelah membunuh setidaknya 2 rekannya dengan darah dingin, Senya merasa telah mengendalikan Daniel dan Smel. Setelah kejadian itu, Daniel menjelaskan bahwa 3 orang Rusia tersebut masih bersama beberapa minggu sebelum Senya kembali agresif. Senya lalu menyalahkan kami, menyebut kami tak berguna, tak layak, dan penakut. Dia mulai bicara soal merebut beberapa senjata, merebut rumah, dan mencari orang lain. Dia bilang kalau kita tidak membunuh mereka, mereka yang akan membunuh kita. Dia terus saja bicara seperti itu. Daniel membantah, mengatakan mereka bertiga punya cukup makanan dan hanya perlu diam di rumah menunggu bala bantuan atau pasukan pengganti. Namun kata-katanya gagal menenangkan Senya yang malah makin marah, mengarahkan senjatanya ke 2 orang lain dan mengancam membunuh mereka. Dia sering mabuk, minum berlebihan, dan menembaki dinding rumah. Pada akhirnya, Daniel dan Smel sampai pada satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka ambil. Kami harus membunuh Senya karena mereka tak melihat pilihan lain. Mereka telah melihat pria ini yang seharusnya sekutu membantai tentara Rusia lain tanpa alasan jelas. Mereka sadar hanya soal waktu sebelum dia melakukan hal serupa pada mereka. Bagi mereka pilihannya hanya membunuh atau dibunuh. Suatu malam saat Senya tidur, Daniel menembaknya. 2 orang yang tersisa menyeret tubuh Senya ke ruangan lain, lalu membarikade diri di ruang bawah tanah, berdiam selama beberapa minggu. Mereka memiliki radio yang berfungsi, sedikit makanan, dan hanya meninggalkan keamanan bangunan itu jika ada paket suplai yang datang. Mereka juga berhasil mengumpulkan baterai drone dan membuat charger radio. Mereka tak tahu berapa lama harus tinggal atau apa yang terjadi nanti, tapi setidaknya tak perlu takut ditembaki membabi buta oleh rekan sendiri yang kalap karena mabuk. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang Ukraina datang dan menyerbu rumah itu. Daniel dan Smel ingin menyerah tetapi takut dibunuh, jadi mereka tetap diam. Akhirnya orang Ukraina pergi dan 2 orang Rusia berusaha bertahan meski persediaan mereka makin menipis. Daniel mengatakan pada minggu terakhir mereka nyaris tak makan karena banyak suplai dicegat.
Mereka terpaksa minum air hujan, dan Daniel menulis pesan yang ia kira bisa jadi pesan terakhir untuk pacarnya, memberitahu bahwa kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Akhirnya, pasukan Ukraina kembali membakar rumah itu, memaksa tentara Rusia keluar karena asap. Mereka pun menyerah dan ditangkap sebagai tawanan perang. Ini kisah luar biasa, sepenuhnya mencerminkan kondisi tentara Rusia saat ini. Para tentara ini sudah tahu hari-hari mereka terhitung sebelum ke garis depan. Mereka sadar para komandan tak peduli nyawa mereka dan hanya melemparkan ke bahaya, sehingga bahkan orang paling waras pun sulit memahami dan beradaptasi dengan kenyataan menakutkan ini. Inilah sebabnya begitu banyak tentara bertingkah dengan cara yang sangat ekstrim. Beberapa menentang komandan dan berusaha keluar secara heroik. Sebagian berusaha melarikan diri dengan resiko besar, sementara yang lain rela disiksa atau menyerahkan seluruh uang mereka ke perwira atasan demi bertahan hidup lebih lama. Dan beberapa, seperti Senya, dengan sederhana kehilangan rasa benar atau salah yang mungkin pernah mereka miliki, berbalik melawan rekan-rekan prajurit mereka tanpa sedikit pun keraguan. Tentara seperti ini tak mungkin menang perang. Tak heran Kremlin makin putus asa hingga meminta dukungan Taliban yang bisa Anda pelajari di video ini. Ukraina memanfaatkan keunggulan dengan melancarkan serangan jarak jauh terhadap jalur pasokan Rusia guna memutus koridor darat ke Crimea, seperti dijelaskan dalam video ini. Untuk analisis dan video militer lebih lengkap, berlangganan The Military Show. Terima kasih sudah menonton.